Jumpa lagi di TV TV. Jangan heran kalau kita selalu bicara bahwa kita review barang yang menarik. Yang ini menarik banget. Kenapa? Karena kalian sudah minta reviewnya sejak Januari 2020, sejak CES, sejak AMD ngumumin bahwa dia akan mengeluarkan Ryzen baru untuk laptop. Ya, ini adalah sebuah laptop ROG Zephyrus G14 dengan prosesor AMD Ryzen 9 4900HS. Oke, sebagai acuan dulu, Asus menyatakan bahwa ini adalah ultra slim gaming laptop, makanya dia masuk dalam ROG. Tapi tim Asus pun bilang bahwa laptop yang satu ini ada kecenderungan untuk diarahkan ke content creator juga. Jadi kita harusnya akan melihat perpaduan antara fitur-fitur untuk gaming dan fitur-fitur untuk content creator. Dan ini harus cocok karena laptop ini tipis. Ya, bicara soal tipis. Nah, laptop ini adalah laptop pertama yang kami terima yang menggunakan AMD Ryzen seri 4000 dan tepatnya adalah Ryzen 9 4900HS. HS series ini dirancang untuk laptop dengan ketebalan di bawah 20 mili, di bawah 2 cm. Jadi untuk laptop tipis. Codename-nya adalah Renoir atau Renoir tulisannya ya. Ini arsitektur Zen 2 ya, yang sebelumnya itu Zen Plus, bukan Zen 2, Zen Plus. 7 nanometer, yang sebelumnya 12 nano, ini 7 nanometer, total 7 nanometer semuanya. TDP 35 watt, 8 core, 16 thread. Ya, yang sebelumnya hanya bisa 4 core, 8 thread. Yang ini 8 core, 16 thread. Base clock 3 GB, maksimum boost clock di 4,3 GHz dengan L3 cache di 8 MB. RAM-nya, yang ini, laptop yang satu ini menggunakan 16 GB DDR4 3200 MHz. Ya, akhirnya AMD bisa pakai DDR4 3200 MHz ya. Di dalam laptop yang dikirim ke kami, ini konfigurasinya adalah dual channel 16 GB. Jadi ada 8 GB onboard nempel di board, ada satu slot kosong diisi lagi dengan RAM 8 GB. Jadi 16 GB totalnya dan konfigurasinya adalah dual channel. Kita belum tahu apakah yang dijual nanti akan seperti ini atau tidak. Kita nggak tahu, tapi yang datang ke kita konfigurasinya adalah 16 GB dual channel ya. Untuk storage yang digunakan adalah 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe. Tipenya adalah Intel SSD 660p series. Menarik. Oke, untuk grafiksnya menarik lagi. Ada tambahan discrete graphics. Di sini ada sesuatu hal yang baru lagi. Tadi prosesornya baru, ternyata graphics cardnya juga GPU-nya baru. Ini adalah GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 Max-Q. Ya, ini adalah tipikal yang emang GPU yang berupaya untuk merendahkan konsumsi daya. Ya. GPU clock-nya 975 MHz dengan memory clock 1375 atau 1375 MHz. Ya. Yang non-Max-Q GPU clock-nya 960 dengan memory clock tinggi di 1750 MHz ya. Dan ada integrated graphics juga, ini bisa switching dengan Nvidia tentunya. Integrated graphics-nya adalah AMD Radeon Graphics, arsitekturnya Vega. 7 nanometer juga otomatis ya, 7 nanometer juga 512 shader, GPU clock-nya ada di 1750 MHz. Nah, Anda pada saat nonton ini akan lihat bahwa kita akan bolak-balik keluar masuk antara prosesor, balik lagi ke laptopnya, balik bahas prosesor, balik laptopnya lagi. Wajar ya, karena dua-duanya baru ya. Oke, kita lanjut. Kita bicara soal laptopnya. Pilihan warna ada Moonlight White, ini yang kita uji sekarang. Perpaduan warna putih dan silver, dan ada Eclipse Grey yang lebih gelap tentunya. Untuk material, itu bahannya adalah magnesium alloy. Kokoh tapi ringan. Lagian ini cocok untuk, tadi dibilang katanya untuk content creator, jadi ringan. Gampang dibawa kemana-mana ya. Desainnya elegan, mewah, low profile, nggak seperti laptop gaming. Tapi ROG. Ya, nggak masalah ya, nggak masalah. Material magnesium alloy-nya bikin sidik jari yang gampang nempel ya. Lalu untuk sebagian tipe itu separuh bagian belakang layar itu dihiasi dengan LED Anime Matrix. Ya, di CES kemarin pernah dibahas soal Anime Matrix. Anime Matrix ini menggunakan 1215 lampu LED dengan 6536 lubang untuk menampilkan visualisasi di tampilan belakang, ya, di belakang layar. Ya. Di Indonesia ini nanti rencananya akan ada opsi yang dengan Anime Matrix dan yang tanpa Anime Matrix. Oke, untuk dimensinya,
Panjangnya 32,4 cm dengan lebar 22,2 cm dan ketebalan, nah ini yang perlu dicatat ya, 1,79 cm kalau tanpa Anime Matrix atau yang kita uji saat ini. Sementara untuk yang pakai Anime Matrix itu 1,99 cm. Jadi lebih tebal sedikit yang pakai Anime Matrix. Tentunya ini sangat tipis sekali untuk sebuah laptop dengan prosesor 8 core 16 thread. Ya. Oke, bobotnya laptop ini hanya 1,67 kg. Lagi-lagi sangat ringan untuk sebuah laptop gaming dengan prosesor 8 core 16 thread. Charger yang digunakan adalah charger 428 gram ya. Jadi totalnya kalau dibawa-bawa itu sekitar 2,1 kg. Nah, kita masuk ke layar. Displaynya adalah display Full HD 1920x1080 pixel at IPS level ya. Dan color gamutnya adalah 100% sRGB ya, bukan Adobe RGB, bukan Adobe RGB. Tapi ini sudah Pantone validated. Jadi sudah ya udah akurat warnanya. Yang menarik lagi adalah kalau yang tadi itu 100% sRGB plus Pantone validated itu cocok buat content creator, dia menggunakan layar 120 Hz. Jadi layar ini 120 Hz. Tiba-tiba ini kayaknya cocok buat gamer. Iya, udah tahu kan kenapa tadi saya bahas di depan bahwa ini buat gamer iya, content creator iya, 120 Hz tapi Pantone validated. Ini menarik. Dan dia bahkan layarnya udah support adaptive sync. Kalau kita lihat fitur AMD FreeSync itu aktif di software Radeon Setting ya, di Radeon Settingnya. Kemudian untuk pengaturan warna dari layar ini ada ROG Game Visual. Ini mengatur color preset, ada 8 pilihan color preset dan ada pilihan untuk color temperature layar juga tentunya. Lalu permukaan layar ini adalah permukaan layar non-glare yang nggak mantul-mantul. Jadi enak kalau mau ngetik dalam kondisi ada lampu-lampu di belakang gitu nggak ada masalah gitu ya. Bingkai layar kanan, kiri, atas itu tipis. Itu membuat screen to body ratio mencapai 85%. Tapi ini juga membuat tidak ada komponen kamera di bingkai layar. Ini tipikal untuk Zephyrus. Nggak dikasih kamera di layar. Karena kalau mau kamera yang benar, emang enakan cari kamera 1080p yang kalau perlu yang 60 fps sekalian yang tambahan ya. Jadi rencananya Asus akan menyediakan kamera terpisah untuk varian-varian tertentu. Layar ini juga menggunakan Ergolift hinge design yang kalau dibuka layarnya di bawahnya itu mengungkit, jadi bikin daerah pantatnya belakangnya itu naik 15 mm ya. Ini membuat sirkulasi udara jadi lebih bagus di bagian bawah. Dan ingat, ini adalah ROG pertama yang pakai Ergolift hinge design. Kalian mau protes? Yang sebelumnya Zephyrus kalau dibuka ngangkat. Iya benar, tapi tidak pakai Ergolift. Waktu diangkat, dia kayak ada tuasnya terus ngangkat dari atas lagi, dari bawah gitu ya, set, ngangkat. Beda sama yang ini pakai hinge. Jadi teoritis ini lebih murah sih mekanismenya. Untuk audio, laptop ini dilengkapi dengan 4 buah speaker ya. Seperti biasa, kualitas suaranya ini Zephyrus banget. Semua ROG Zephyrus yang kita tes, kualitas suaranya itu lantang, kencang banget, dan rapih banget. Jadi memuaskan sekali memang. Oke, untuk konektor kita lihat di sisi kiri ada satu DC in, ada HDMI di situ, ada satu Type-C USB 3.2 Gen 2. Ini mendukung DisplayPort dan power delivery. Kemudian ada satu 3,5 mm audio combo jack. Ya, di sisi kanan ada satu Type-C USB 3.2 Gen 2 dan ada dua USB 3.1 Gen 1 plus ada satu Kensington lock. Oke. Jangan protes, memang di laptop yang satu ini kalian tidak bisa menemukan Thunderbolt ya. Untuk konektivitas ini menarik sekali, ini menggunakan Intel Wi-Fi 6AX200. Ya, dia pakai Wi-Fi 6 dengan modul Intel. Ya, lucu ya. Oke, tapi yang penting nggak masalah ya. Yang penting dia dapat Wi-Fi 6. Jadi Wi-Fi AX. Ada Wi-Fi 2,4 GHz, ada sampai 5 GHz juga, dan sudah mendukung multi-user MIMO dan gigabit Wi-Fi. Otomatis karena modul ini dipasang, dia dapat juga Bluetooth 5.1. Untuk keyboard, kita bicara keyboardnya, kita lihat desainnya khas ROG Zephyrus. Nggak pakai tombol numpad, tombolnya chiclet, pakai ROG Overclock Technology yang bikin respon tombol jadi lebih cepat. Lalu sudah support N-key rollover, lalu travel distance-nya kalau ngetik itu 1,7 mili dalam ya, jadi enak buat ngetik. Dilengkapi dengan backlit putih. Stop dulu, backlit putih. Laptop gaming backlit-nya RGB. Ini backlit-nya putih, ya. Jadi kelihatan ada perpaduan lagi di sini. Kesannya memang ini untuk content creator karena backlit-nya putih, ya.
Ada 3 tingkat brightness untuk backlit ini. Ini bisa diatur dengan menekan tombol panah atas dan bawah, ya. Dan ada 4 tombol khusus untuk akses cepat ke fungsi-fungsi seperti volume up, volume down, microphone off, dan armory crate di situ. Untuk touchpad, ini posisinya center ke body dan sejajar dengan tombol spacebar atau alt yang kanan, spacebar plus alt yang sebelah kanan gitu ya. Mengetik itu cukup nyaman, telapak tangan tuh nggak mudah masuk ke dalam touchpad gitu ya. Jadi ya cukup enak gitu, itu menggunakan, dan lebih enak lagi karena dia sudah menggunakan Windows Precision Driver. Nah, dari sisi keamanan biometrik ya, fingerprint sensornya itu ada dan menyatu dengan tombol power on off. Ini barang langka, ada fingerprint sensor di sebuah laptop gaming. Oke, sekarang kita masuk ke performa. Untuk pengaturan performa, ada fitur software Armory Crate. Ini mengatur performance profile. Ada pilihannya. Ada Windows untuk mengikuti pengaturan sistem dari sistem operasi, jadi ngikutin OS. Ada Silent menawarkan performa terbaik di tingkat kebisingan 35 dB. Ada Performance menawarkan keseimbangan performa dengan suhu di tingkat kebisingan 40 dB ya, sedikit lebih bising ya. Kemudian ada Turbo. Ini menawarkan performa tertinggi tanpa restriction apa-apa ya. GeForce di overclock ya, GPU clock-nya itu naik ke 1075 dan memory clock-nya itu naik ke 1405 atau 1405 gitu ya. Lalu ada lagi manual gitu ya. Seperti turbo, tapi kita diizinkan mengoverclock manual RTX 2060-nya dan kita bisa ngatur kecepatan kipas sesuka kita. Mau dibikin max terus bisa. Oke, mari kita lihat kalau kita jalankan Cinebench R15 20 kilo loop yang biasa kita pakai, apakah akan terjadi throttling yang parah atau tidak, dan performanya untuk core itu berapa. Sebagai catatan, Cinebench ini menunjukkan performance core. Jadi makin banyak core, tentunya skor ini makin akan kencang ya, makin tinggi skornya. Oke, kita lihat untuk setting performance, kita lihat skornya berawal dari 1900 dan cukup lama bertahan dan berakhir dengan turun ke 1600-an ya. Lalu kalau kita pasang di turbo, dia start dari 1900 juga, tapi dia lebih lambat turun ke 1600-annya. Yang lucu kalau kita set di manual, dia akan mulai dari 1900-an, lalu dia bertahan terus dan dia bisa tetap bertahan di kisaran 1650, 1660. Jadi sedikit dapat ekstra performa dengan cara menggunakan setting manual dengan fan speed dipentokin 100%. Nah, yang menarik adalah sustain performance yang kita dapat di kisaran 1650 poin ini, itu adalah yang paling tinggi yang kita pernah lihat untuk sebuah laptop tipis, laptop gaming tipis. Apalagi ini di bawah 2 cm. Biasanya kita ketemu ini di laptop gaming yang tebal-tebal dan berat-berat, 3 kg gitu ya. Dan bahkan ini pun masih agak susah dijaga performance-nya. Oke, sekarang kita mau bahas sedikit lebih jauh mengenai performance-nya. Oleh sebab itu, baiknya kita punya pembanding, ya. Yang pertama kita ada tentunya Ryzen 9 4900HS yang kita pakai sekarang. Kemudian ada Core i9 9880H karena ini 8 core 16 thread, ya. Sistem yang satu ini pakai RAM 32GB karena emang udah bawaannya seperti itu. Dengan dual graphics, ada RTX 2070 dan Intel UHD Graphics 630, ya. Kemudian ada Core i7 9750H juga. Di situ kenapa kita pilih ini, karena sistemnya si Ryzen 9 ini harusnya akan mirip dengan harga yang pakai i7 9750H dengan RTX 2060, akan mirip-mirip dengan harga sekarang gitu ya. Sayangnya untuk yang Core i7 9750H ini kita lihat Intel IGP-nya tidak aktif, jadi agak sedikit kurang pengujian kita, tapi nggak apa-apa lah, kita bisa dapat perkiraan lah performanya kira-kira seperti apa ya. Sistem yang berikutnya lagi sebetulnya tadi kita pakai sebuah Ryzen 7 3750H, tapi ya udah kita lihat dulu deh di Cinebench dulu ya, kita lihat ya perbandingan seperti apa. Oke, untuk Cinebench R15 kita ambil maksimum score, jadi kita lihat skor tertinggi yang kita bisa peroleh. Ryzen 9 4900HS itu dapat 1920 poin, gede banget. Core i9 9880H dapat 1756 poin. Ya gede, tapi ini Ryzen ini unggul sekitar 9%-an ya. Lalu untuk Core i7 9750H itu cuma 1290 poin. Cuma itu kencang sebenarnya. Tapi itu juga sudah membuat si Ryzen 9 unggul sekitar 40%, ya. Gede banget jauhnya. Nah, yang aneh adalah ya ini tadi ya, yang sedihnya adalah Ryzen 7 3750H itu hanya dapat skor terkencang 809 poin. Jadi terlalu jauh. Kita bahkan nggak main di kelas 1000 nih.
809 poin. Itu tertingginya dan ini burst awalnya. Jadi kalau dihitung ya, Ryzen 9 4900 HS itu 2,37 kali lebih kencang daripada Ryzen 7 3750H atau Ryzen mobile paling kencang sebelumnya. Jadi lebih baik kita nggak pakai aja, ya. Mari kita bandingkan Ryzen 9 ini dengan Core i9 dan Core i7 aja ya, karena yang ini skornya kejauhan. Oke, mumpung kita masih bicara synthetic score, kita coba synthetic score untuk CPU dari 3D Mark Firestrike, ya, ada Firestrike Physics Score. Ryzen 9 4900HS itu mendapatkan 22.883 poin. Sementara Core i9 9880H itu mendapatkan 21.049 poin. Meskipun kelihatan tidak jauh, tapi ini sebetulnya ada selisih sekitar 8,7% ya. Lalu untuk Core i7 9750H itu di kisaran 15.914 poin. Jadi ini kurang lebih sekitar 46,5% selisihnya. Nah, oke, mari kita masuk ke dalam aplikasinya, ya, aplikasi benerannya. Kita mulai dari content creation dulu. Adobe Premiere Pro CC 2020, ya. Kalau bicara bahwa ini sebuah laptop content creator yang paling sering digunakan atau diasumsikan penggunaannya adalah sebuah software Adobe Premiere karena buat edit video, dan ini yang paling banyak digunakan untuk edit video. Saya tahu kalian akan bicara ada banyak yang lain lagi, saya tahu, tapi ini yang paling umum ya. Kita terima saja bahwa de facto ini yang paling umum dipakai. Yang kita lakukan adalah sebuah pengujian yang banyak banget dipakai sebelumnya oleh kami, persis sama cara pengujian, jadi kalian bisa membandingkan. Kalian bisa bandingkan, kita udah ngetes beberapa laptop yang kita bilang cocok untuk content creation segala macam. Kalian bisa cek di pengujian ini. Kita melakukan source video 2 menit 7 detik 4K 60 fps, editingnya adalah color correction dan video layering. Ini kita lakukan color correction dan video layering yang persis sama di semua pengujian yang lain. Ekspornya juga persis sama ke YouTube 4K 60. Jadi kalian bisa bandingkan dengan pengujian-pengujian laptop yang sebelum kita nggak akan bawa ke sini karena banyak banget itu yang kalian sebelum-sebelumnya ya. Itu kan kemarin ada yang 6 core 12 thread tipis, ada laptop Core i3, ada segala macam lah. Itu semuanya udah pakai pengujian yang satu ini. Jadi kalian bisa lihat berapa menit jalannya ya. Oke, sebagai catatan, ini hal yang menarik sekali. Pada saat kalian pakai Premiere Pro ya, ada menu performance untuk mengaktifkan hardware encoding dan software encoding. Opsi hardware encoding tersedia di Premiere Pro saat dia mendeteksi IGP Intel. Dan dia akan otomatis aktif. Kalian nggak usah masuk dalam opsinya. Kalian nginstal, dia tahu ini Intel, dia lihat ada integrated graphics-nya, hardware encoding automatically langsung hidup. Sementara di Asus ROG Zephyrus G14, opsi ini nggak hidup. Jadi cuma ada opsi software encoding yang aktif. Jadi mari kita lihat dulu ya. Kalau misalnya kita matikan, harusnya di Intel kan kalian kan nggak akan ngoprek-ngoprek juga terus saya mau turunin performanya saya matiin, nggak gitu dong. Tapi for the sake of comparison, mari kita matikan hardware encodingnya dari Intel dan kita start perbandingan ini. Oke, Ryzen 9 4900HS menyelesaikan pengujian ini tanpa CUDA, tanpa NVIDIA ya, dan prosesornya aja itu 16 menit 18 detik. Sementara itu, Core i9 9880H menyelesaikan ini dalam 13 menit 40 detik. Unggul lebih kencang 15,9%. Ingat, hardware encodingnya sudah mati, ya. Lalu Core i7 9750H ini menyelesaikan di 22 menit 28 detik. Jadi Ryzen-nya unggul sekitar 27% dari Core i7. Yang menarik adalah kita tidak bisa menghidupkan hardware encodingnya di 9750H karena IGP-nya nggak hidup, ya. IGP dari laptop yang kita pakai yang nggak hidup. Kalau kalian nemu yang IGP-nya hidup sih bisa dipakai. Tapi kita bisa ngaktifin di Core i9-nya karena IGP-nya hidup, integrated graphics-nya hidup. Dan kita aktifkan, kita biarkan seperti normalnya. Jadi normalnya kalian akan dapat dari tadi 13 menit 40 detik yang udah unggul, dia bisa dapat 11 menit 12 detik. Jadi lebih kencang lagi sebetulnya. Ya ada sedikit keuntungan kalau misalnya memang software-nya emang cocok gitu ya, emang bisa menggunakan semua akselerasi yang disediakan pada prosesornya. Nah, lalu balik ke laptopnya sendiri, karena laptopnya ini menggunakan sebuah GPU dari NVIDIA GeForce, jadi kita aktifkan renderer GPU akselerasinya, CUDA-nya kita aktifkan ya. Dan kita dapatkan bahwa perpaduan antara si Ryzen 9 4900HS dengan RTX 2060 Max-Q kita bisa dapat waktu tadi belasan gitu ya, sampai 20 menit ini. Nah, ini dapat 4 menit
detik. Ya, jadi kencang banget kalau dibantu dengan GeForce-nya. Jadi perpaduan yang ada dalam laptop ini sudah sangat bener banget. Core banyak, lalu untuk akselerasi disediakan sebuah GPU yang kencang di situ. Oke, sekarang kita beralih ke Blender untuk 3D ya. Blender 2.8 rendering time, kita coba BMW 27 Scene, BMW 27 ya. Resolusinya 1920x1080 pixel, render resolution di 50%. Kita coba Ryzen-nya menyelesaikan ini dalam waktu 3 menit 14 detik. Sementara Core i9 9880H menyelesaikan ini dalam 3 menit 29 detik. Jadi Ryzen masih unggul sedikit di situ ya. Lalu Core i7 9750H ini menyelesaikan dalam waktu 5 menit 18 detik. Ini cukup lama, bedanya sekitar 38,9% selisihnya. Lalu untuk transcoding gimana? Jadi kalau kita mau convert gitu ya, kita pakai Handbrake 1.3.1. Source videonya panjangnya adalah 12 menit 14 detik. 4K 24 fps, transcode ke Full HD ya. Kita mau jadiin Full HD. Handbrake preset Fast 1080p 30 dengan codec H264 ya. Jadi kita lihat di sini Ryzen 9 4900HS itu mentranscode dengan kecepatan 44,2 fps. Jadi durasinya hanya butuh 6 menit 38 detik. Sementara itu Core i9 itu berjalan dengan 41,33 fps, durasinya 7 menit 5 detik. Di sini Ryzen 9-nya unggul sekitar 6,9%. Lalu Core i7 9750H itu jalan di 28,49 fps dengan durasi 10 menit 17 detik. Jadi kurang lebih Ryzen-nya unggul kurang lebih sekitar 55,1% ya. Oke, mari kita pindah ke gaming ya. Performa grafis dulu kita lihat dari ROG Zephyrus GT G14-nya ini ya. Jadi yang kita lihat ini adalah kebanyakan performa dari GPU-nya aja, GPU GeForce-nya ini ya. 3D Mark Firestrike GPU Score kita lihat performance mode-nya ada di 14.887 poin, sementara Turbo Mode itu di 15.374 poin, sekitar 3,2% lebih kencang daripada performance mode. Lalu kalau kita manual mode ya, fan speed-nya dipentokin gitu, kita dapat 15.590 poin, sekitar 4,7% lebih kencang dibandingkan performance mode. Menarik sekali. Jadi gimana kalau kita pakai manual mode aja, fan speed 100% ya, biar adem dan kencang juga. Oke, setting ini kita pakai untuk gaming. Kita coba Dota 2 1080p, quality preset fastest, rendering skill 100%, scene berat di 115 sampai 130 fps dan scene ringan 170 sampai 180 fps. Enteng, dan ini cocok untuk refresh rate-nya yang 120. Jadi emang bisa jalan sesuai dengan refresh rate ya. Kemudian CSGO-nya itu 1080p quality preset di low, scene outdoor kita dapat 220 sampai 290 fps. Ya, itu sudah berlebihan memang untuk CSGO. Lalu coba kita jalankan game yang ini sebetulnya nggak gitu pas buat Ryzen Mobile. Biasanya ya, Assassin's Creed Odyssey 1080p quality preset very high ya. 50 sampai 70 fps. Ya, akhirnya kita bisa lihat ini jalan enak banget ya di sebuah laptop dengan prosesor AMD Mobile ya, Ryzen Mobile. Ini 50 sampai 70 fps. Kemudian Red Dead Redemption 2 1080p quality high Vulkan kita dapat 45 sampai 65 fps. Lagi-lagi nyaman di situ ya. Lalu game yang baru, Control, tentunya ini udah RTX kan, jadi kita bisa pakai dong RTX-nya. 1080p, quality preset di medium, RTX-nya di medium kita dapat 45 sampai 60 fps, jadi lancar. Oke, sisi gamingnya ternyata lancar juga, ya bisa main segala macam game. Nah, berhubung kita lagi bahas laptopnya, kita cek juga sekalian SSD-nya. Kita lagi kristal di Smart, read-nya kita dapat 1912 Mbps, write di 1804 Mbps. Ya, kalian tidak melihat angka 3000 dan 2000 atau bahkan 3000 dan 3000, tapi ini sudah angka yang cukup tinggi, mengingat SSD SATA itu cuma 500-an Mbps, dan hard disk itu cuma 80 sampai 100 Mbps. Jadi ini sebetulnya udah jauh lebih tinggi dari storage yang umum kita pakai 2-3 tahun yang lalu. Ya. Oke, sekarang mari kita tes daya tahan baterainya. Kapasitas baterainya adalah 76 Wh. Screen brightness 50%, volume 20%, kita pakai Windows Mode ya. Oke, 1080p video playback itu bisa berjalan 10 jam 50 menit. Luar biasa. Ada yang ingat ini 8 core 16 thread? Ada yang ingat ini pakai RTX 2060? Ya. 10
1080p 10 jam 50 menit. Dengan web browsing yang pakai Chrome 8 jam. Ini irit banget sebetulnya untuk sebuah laptop dengan CPU 8 core 16 thread plus ingat layarnya 120 Hz. Iya, ini memenuhi standar untuk AMD HS series karena AMD menyatakan bahwa AMD seri HS series ini harusnya bisa video playback lebih dari 10 jam. Dapat 10 jam 50 menit. Lalu gimana kalau kita main game pakai baterai? Jadi kita mainkan Dota 2 selama 1 jam. Tentunya GeForce yang dipakai ya. Dota 2-nya kita set 1280x720, quality presetnya fastest, 100% render. Kalau baterai boostnya di off, kita main selama 1 jam, baterainya sisa 33%. Ini kurang gitu asik sebetulnya ya. Lalu kita baterai boostnya kita on kan, kita limit di 60 fps dan kita dapat buat sisa baterainya 65% setelah kita main 1 jam. Jadi lumayan oke, kita masih bisa main 2 ronde di sini ya, tanpa nyolot ke listrik. Ini bagus banget. Oke, lalu ke charging. 30 menit pertama charging kita dapat 43%, 60 menit 75%, 90 menit di 95%. Jadi kelihatan melambat ya, pelan-pelan melambat. 120 menit cuma naik dari 95 ke 97%. Lalu untuk mencapai 100% dia butuh waktu 2 jam 11 menit. Total waktunya sih sebetulnya ya biasa aja. Tapi yang menarik itu adalah perkembangan dari 0 sampai 95%. Itu cuma butuh waktu 1,5 jam doang. Itu lumayan cepat sih sebetulnya ya. Oke, kalau kita bahas sistem pendingin, laptop ini termasuk laptop yang keren sistem pendinginnya ya. Dia pakai 5 heat pipe dan 2 kipas ya. Komponen VRM dan chip VRAM itu bahkan itu juga dikasih heatsink buat pendingin. Jadi dijagain banget semuanya. Rumah kipasnya itu dilengkapi dengan anti dust tunnel. Jadi ada tunneling buat ngebuang itunya ya, debu-debunya gitu ya. Ini mencegah penumpukan debu tentunya. Ada ventilasi pembuangan udara panas di kanan, kiri, dan belakang kanan kiri juga ada gitu ya. Jadi ventilasinya di mana-mana gitu ya. Oke, sistem pendinginnya seperti ini kelihatannya keren, tapi kita lihat suhunya gimana, suhu prosesor dan GPU-nya gimana ya. Oke, mari kita bebani Ryzen 9 ini dengan Cinebench lagi, R15 Loop, Performance Mode dan Turbo Mode kita lihat ya. Mari kita gunakan Performance Mode dan Turbo Mode ya. Dalam kondisi ini kita lihat sama suhunya sih, 70 sampai 90, jadi spike ya, spike ke 90 derajat Celcius. Ini sebetulnya lumayan oke, walaupun emang mengerikan katanya angkanya 90 itu mengerikan, tapi sebenarnya masih lumayan oke berhubung ini load yang luar biasa besar banget dan ini 8 core 16 thread ya. Nah, kalau mau lebih nyaman lagi, lebih aman lagi maksudnya, kita pakai manual mode dan fan-nya kita pentokin ke 100%. Fan-nya ke 100% kita dapat suhunya jadi 66 derajat Celcius sampai spike di 82 atau 86. Ini spike yang lebih rendah daripada 90 derajat Celcius. Jadi pilihan ini kayaknya lebih masuk di akal kalau kalian emang betul-betul mau ngehajar laptop ini main game gila-gilaan atau lagi mau ngekspor video, pastikan aja fan-nya ada di manual mode deh, pentokin aja deh. Tapi walaupun demikian, suhu ini adalah suhu yang sangat rendah untuk sebuah CPU 8 core 16 thread di laptop 1,8 cm tebelnya. Ini rendah banget sebetulnya. Lalu bagaimana dengan suhu GPU-nya? RTX 2060 Max-Q kita load dengan 3D Mark Firestrike Stress Test ya. Performance mode-nya maksimum di 72 derajat Celcius. Kalau kita pakai turbo mode maksimumnya di 70 derajat Celcius. Sementara manual mode, jadi fan speed dipentokin, kita dapat maksimum di 67 derajat Celcius. Sangat aman, dingin, terjaga dengan aman sekali. Oke, kita sudah dapat bahwa di dalam prosesor dan GPU-nya aman, adem, dan bisa kita buat lebih aman dengan manual mode, fan speed-nya dipentokin. Lalu bagaimana dengan permukaannya? Oke, kita jalankan Assassin's Creed Odyssey ya, lalu kita mau cek suhu luarnya dengan Flare One, jadi thermal imaging ya kita pakai ya. Ternyata cukup hangat ya case luarnya ini ya. Area paling panasnya itu ada di sisi kanan, kiri, atas, dan tengah keyboard. Ini suhunya semua di atas 41 derajat Celcius. Acuan kita adalah 40 derajat Celcius. Di atas 41-nya kadang-kadang agak jauh, jadi kita agak heran nih kok suhunya panas banget di luarnya. Di area pinggir kanan dan kiri keyboard suhunya itu bisa di bawah 40 derajat Celcius. Palm rest sih aman, 35 derajat Celcius. Nah, ini pada saat dibebani tinggi, sepertinya memang si laptop ini berusaha menjaga jeroannya supaya nggak kepanasan. Jadi panasnya dibuang semua keluar. Efeknya adalah kita yang merasakan panasnya. Nggak ada yang salah dengan ini. Nggak ada yang salah. Kalau menurut saya sih nggak salah sama sekali. Karena ini hanya terjadi pada saat loadnya luar biasa berat. Saya kasih contoh, misalnya kalian lagi ngerender atau ngekspor video, ya video 4K 15 menit gitu, butuh waktu mungkin sekitar setengah jam mungkin, ya
Yang mesti dilakukan adalah apa? Jadi tinggalkan laptopnya, nggak dipegang-pegang juga pada saat diekspor. Pada saat itu bisa panas tinggi. Nah, pada saat gaming, kalau tahu dia hangat, kalian kalau misalnya main game di atas meja, kalian tetap bisa pakai keyboard dan mouse. Iya, dan selain itu, kalau ini lagi dibawa jalan-jalan, kalian cuma edit-edit doang, misalnya pakai Premiere ngedit atau ngetik-ngetik, ya itu suhunya sih nggak akan nyampe 40 derajat Celcius, dia akan tetap adem. Dia hanya akan panas pada saat prosesornya dihajar gila-gilaan. Ya, 8 core 16 thread. Mau ngomong apa? Tetap harus dibuang panasnya kan? Dan ternyata cukup sukses kok buang panasnya. Oke, kita masuk ke harga. Yeay, harga. Tentunya kalian sedang nyari harganya kan? Iya. Harganya pada saat video ini dibuat belum ada, sayangnya. Harga resmi Indonesia pada saat video ini dibuat belum ada. Nanti kalau sudah ada harganya, kita akan taruh di bawah. Jadi cek-cek ke bawah ya, cek-cek di deskripsi. Bukan di bawah sini, tulisan sini, di deskripsi. Cek-cek di deskripsi, nanti kita akan kasih tahu. Pada saat harganya keluar, kita taruh harganya dan mungkin spek dasarnya yang dijual itu apa aja. Oke, overall kita melihat bahwa dari sisi laptop, ini adalah sebuah laptop yang sangat sukses banget. Laptop yang ada di posisi yang cukup ajaib sebetulnya, content creation atau gaming. Ya mungkin dua-duanya, bisa dua-duanya ya. Kita bisa lihat CPU yang kencang yang baru dari AMD Ryzen 9 4900 8 core 16 thread. Ini luar biasa dalam laptop yang satu ini. Di sisi yang lain ya, layar 120 Hz ini yang tersedia itu adalah layar IPS yang sudah Pantone validated. Jadi kenyamanan layar, performa prosesor, lalu ada GPU lagi ditambahin di situ, GPU yang baru ditambahin, membuat keseluruhannya paket ini jadi lengkap. Bahkan jadi tambah lengkap lagi dengan penggunaan modul Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6 yang dari, yaitu tadi ya, yang Wi-Fi 6 tadi itu ya, dilengkapi dengan itu. Jadi semakin lengkap lagi. Kami hanya menyayangkan bahwa tidak ada Thunderbolt di sini, tapi ya sudah ada RTX 2060 di dalam. Jadi ya oke lah. Paling nggak untuk sementara waktu itu oke lah ya. Kalau mau ada tambahan ekstra lagi ya, saya nggak tahu gimana cara bikinnya, tapi nggak masalah lah. RTX 2060 udah kencang. Ya, overall kita bilang Asus ini sukses mengemas performa Ryzen 9 4900HS dan RTX 2060 ke dalam sebuah body laptop gaming 14 inci yang tipis dan ringan. Ini siap untuk gaming berat, content creation cukup berat juga, udah siap dilalap, dan ingat, ini tipis dan ringan. Kalian nggak bisa pegang sekarang, kami yang pegang sekarang. Ini tipis, ini ringan untuk sebuah laptop yang kencang banget seperti ini. Akhir kata, saya harus bilang, sukses Asus dengan laptop barunya. Kenapa kalian nggak bikin nama baru aja, saya nggak tahu. Dan untuk AMD, selamat datang Ryzen 9-nya, seri 4000-nya. Tampaknya AMD sukses akan membuat laptop yang performanya tinggi jadi tipis-tipis, ringan, konsumsinya rendah, tapi tetap performanya kencang. Saya Irfan, Jaga TV TV.